Welcome to Suara Hair Channel. Pantaskah kira-kira seorang suami yang tega menjadikan istri sebagai taruhan di meja judi mendapatkan predikat yang sangat mencintai istrinya? Pengarang memilih menuliskan dengan O. Dewo, konco, iso, kromo, roso. Ada juga loh kesalahan elementer berupa penulisan di yang sebenarnya merupakan prefix atau awalan, keliru ditulis terpisah seperti preposisi atau kata depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Permana di Suara Hair. Melihat latar, tentu saat ini kita ada di cerita buku. Setiap buku punya cerita. Saya akan lanjutkan. Begitu keren rasanya, begitu mengharu biru, begitu dahsyat. Apakah tidak ada kekurangannya novel Hati Suwita ini? Nah, kalau hendak mencari-cari kekurangan, tentu akan gampang didapatkan. Saya pasti bisa menemukannya. Nah, saya memiliki beberapa catatan tentang peminjaman tokoh dan kisah wayang dalam Hati Suwita. Secara umum, Hilma Anis memang piawai meramu kisah wayang sebagai ibrah untuk mendramatisasi kisah dan tokoh-tokoh dalam Hati Suwita. Namun rasanya, menurut saya, pengarang agak kurang presisi ketika menggambarkan perasaan hati aku, Alina, yang terluka, terabaikan, tercampakkan dengan meminjam kisah Duryudana atau Ekalaya. Begini dia menulis. Mungkin beginilah perasaan Prabu Duryudana yang merana. Istrinya Banowati hanya mencintai Arjuna. Mungkin seperti inilah hancurnya Prabu Duryudana mengetahui Banowati malah memberikan tubuhnya untuk Arjuna. Mungkin beginilah duka Duryudana memiliki kerajaan, kekuasaan, harta benda, mampu menaklukkan kerajaan lain, tapi istrinya sendiri tidak pernah seirama dan takluk. Perasaan Alina yang tercampakkan, terabaikan oleh Gus Biru tentu agak kurang tepat, agak kurang persis jika dibandingkan dengan perasaan Duryudana. Atau kita bisa simak ketika pengarang membandingkan luka aku, Alina, dan Ekalaya. Kadang melihat sikapnya kepadaku, aku merasa seperti Ekalaya, menanggung duka karena diabaikan dan ditolak Guru Drona di halaman 11. Nah, walaupun kurang presisi, perbandingan tadi masih bisa saya terima. Setidaknya Duryudana merasakan rasa pedih diduakan, meski nyatanya dalam kisah pewayangan dia juga selingkuh. Ekalaya juga merasakan tidak enaknya ditolak, walaupun kasus yang dialami rasanya tidak apple to apple dengan Alina. Bocor lagi. Menurut saya, Hilma agak ceroboh ketika menggunakan tokoh Yudhistira untuk menggambarkan Kang Dharma, terutama berkait dengan perhatiannya, cintanya pada seorang wanita. Yudhistira yang sabar dan berwatak samudra, begitu dia menggambarkan, yang mampu menerima segala watak dan kemauan orang lain. Oke, sampai di sini saya masih bisa menerima. Coba simak tuturan berikutnya. Yudhistira yang sangat mencintai istrinya, bukan mengabaikan dan menyiakan seperti Mas Biru. Dahi saya langsung mengernyit. Sebagai penggemar wayang, saya agak terganggu dengan pernyataan Yudhistira yang sangat mencintai istrinya. Lebih-lebih kalimat berikutnya, bukan mengabaikan dan menyiakan seperti Mas Biru. Saya ajak Anda untuk sedikit menengok profil Yudhistira dalam Wiracarita Mahabharata. Dalam pewayangan Jawa, Yudhistira diceritakan beristri satu, Dewi Drupadi, putri jelita dari kerajaan Pancala, yang didapatkan Arjuna melalui proses sayembara.
Berbeda dari pewayang Jawa, dalam versi India yang mengenal poliandri, Drupadi merupakan istri 5 Satria Pandawa. Dia istri Yudhistira atau Puntadewa, tapi dia juga istri Bima, Arjuna, juga Nakula Sadewa. Dan konon Drupadi secara hati jauh lebih cinta pada Arjuna. Oke, lalu di mana letak persoalannya? Jika Anda penggemar wayang atau setidaknya pernah nonton sinetron Mahabharata di televisi seperti yang istri saya lakukan, pasti pernah mendengar kisah Pandawa Dadu. Dalam kisah itu, Yudhistira mempertaruhkan semua yang dimilikinya di meja judi. Setengah kerajaan yang menjadi bagiannya, saudara-saudaranya, dan juga istrinya yang jelita. Pantaskah kira-kira seorang suami yang tega menjadikan istri sebagai taruhan di meja judi mendapatkan predikat yang sangat mencintai istrinya? Mana lebih jahat coba, menjadikan istri sebagai barang taruhan atau mengabaikan dan menyiakan? Silakan pilih. Jika sepakat, silakan pasang komen di bawah. Jika tidak, boleh juga Anda menyampaikan komentar. Berikutnya, kalau mau mencari bocor-bocor halus lainnya, kita bisa melihat dari cara pandang penulis dalam menulis ungkapan-ungkapan dalam bahasa Jawa. Ini soal tata tulis. Beberapa tulisan, saya kira pengarang agak kurang tepat menggunakannya. Misalnya, menuliskan wis, sudah, dengan kata wes, W-E-S, yang mestinya W-I-S. Atau menuliskan mendem, yang bermakna mendem, menanam atau mengubur, dengan mendem dengan D tipis. Padahal mendem dengan D tipis memiliki makna mabuk karena minum minuman keras atau makan gadung. Jadi tentu beda ya antara mendem dan mendem. Tentu mestinya bukan mikul dur mendem jeruk. Pasti sangat berbeda dengan mikul dur mendem jeruk. Penulisan kata bahasa Jawa yang dengan bunyi akhir o, a, ya, seperti dewo, dewa, iso, isa, konco, teman, kromo, menikah, atau roso, rasa, juga kurang tepat. Pengarang memilih menuliskan dengan o. Dewo, konco, iso, kromo, roso. Untung pengarang tidak menggunakan bahasa Jawa ketika menyebut Gus Biru sakit. Bayangkan apa yang terjadi ketika tertulis Gus Biru loro, L-O-R-O, yang bermakna kedua, alih-alih sakit. Atau bilang suami saya loro. Tentu berbeda. Masih kelebihan waktu dan dak legan golek momongan, mencari-cari kesalahan dalam hati Suwita, tentu saja ada. Dalam wujud saltik atau salah ketik atau typo misalnya. Dalam penulisan Drona, pengarang menuliskannya dengan dua wujud. Drona, D-R-O-A-N-A, dengan jumlah yang lebih banyak, dan 1-2 Durna, D-U-R-N-A. Ketika menuliskan nama novelis asal Brasil Paulo Coelho, juga kelebihan huruf menjadi Coelho, C-H-O-E-L-H-O. Ini ada di halaman 239. Ada juga loh kesalahan elementer berupa penulisan di yang sebenarnya merupakan prefix atau awalan, keliru ditulis terpisah seperti preposisi atau kata depan. Aku seperti dihantam cemburu. Di situ mestinya disambung, dirangkai. Ini ada di halaman 281 yang pengarang menuliskannya secara dipisah. Tentu PR ini buat editornya. Tapi sudahlah, bukankah ada pepatah bijak yang mengatakan tak ada gading yang tak retak, yang jelas dan terang benderang. Kesalahan itu teramat kecil, sama sekali tidak signifikan jika dibandingkan dengan kelebihan-kelebihan dalam novel ini. Hati Suhita, menurut saya, amat berhasil mengharu biru pembacanya. Banyak yang suka, banyak yang terhanyut terbawa. Saya kira itu parameter yang lebih dari cukup, lebih dari memadai
untuk menyebut bahwa novel ini memiliki kualitas yang patut mendapatkan jempol 2, atau bahkan kalau perlu lebih. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Jika Anda tidak sepakat atau ada banyak kesan lain, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jika memang dianggap bermanfaat, silahkan share ke kawan-kawan lain. Terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah subscribe. Yang subscribe itu gratis, tetapi bisa memberikan tambahan energi, tambahan semangat untuk terus-menerus membuat konten-konten yang serupa ini. Terima kasih. Dan akhirnya saya ingin menutup, karena ini novel yang membahas tentang dunia santri, saya ingin menutup podcast ini dengan penutup ala-ala santri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah Aryan Permana. Yuk berbagi cahaya.